Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku, dalam kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, barokah, dan untuk bekal nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita mempelajari bab 3 mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengkaji tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Diharapkan kalian bisa menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional dengan baik. 2. Melalui kegiatan membuat makalah atau kalian memfoto peristiwa-peristiwa atau download peristiwa-peristiwa mengenai perundang-undangan yang kemarin seperti ada demo-demo yaitu ya. Kalian diharapkan untuk menunjukkan bentuk peraturan yang sesuai pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. Ya anak-anak ya, itu tujuannya. Terus hari ini yang kita bahas sesuai dengan tujuan, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang kedua yaitu mengenai perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang keenam ya, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kamu apa saja yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Isinya yaitu mengenai organisasi negara, HAM, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Terus yang terakhir yaitu mengenai apa? Cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Next.
Yang kedua, tata urutan yang kedua mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut TAP MPR. Menurut Jimli, yaitu ya ini, mana ini? Menurut Jimli Asidik, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administrasi dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Terus produk MPR yang bersifat mengatur itu hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar. Yang ketiga, undang-undang ya. Yang ketiga yaitu undang-undang. Isi materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Lanjutnya, yang keempat yaitu mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, yaitu apa? Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Ini tidak saya jelaskan detail lagi karena yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini hanya reviewnya saja. Terus yang kelima yaitu mengenai peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam pasal 12 ini dalam pasal 12 tahun 2011, peraturan pemerintah itu memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ini PP, peraturan pemerintah. Isinya hanya memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Next. Ini muatan materi peraturan presiden. Ya. Peraturan presiden, materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Misalkan mengenai perpajakan atau mungkin pembangunan daerah. Sebentar. Peraturan itu tadi, pemerintah daerah. Kalau nggak bisa ya, lanjutnya aja ya. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pelimpahan sebagai urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, ini di daerah atau menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Pelimpahan sebagai urusan pemerintah kepada
gubernur selaku wakil pemerintah, penugasan sebagai urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Ya. Next. Perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu alasan perubahan itu apa saja? Berdasarkan sejarah. Mungkin sudah tidak sesuai dengan zamannya ya. Terus berdasarkan substansi dan isinya. Mungkin sudah tidak sesuai dengan zamannya. Ini perlu perbaruan, direnovasi. Dilihat dari segi sosiologis, hubungan dengan masyarakat. Terus yang terakhir, alasan yang terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Nah itu ya, alasan dari perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, menambah ketentuan atau lembaga baru. 3. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Lanjut ya. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan mengenai kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan GBHN. Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang dan yang terakhir mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang pencabutan atau ada yang beberapa dihapus ya dalam amandemen 1, 2, 3, dan 4. Marilah anak-anakku kita lanjutkan mengenai ketentuan atau lembaga baru, menambah ketentuan atau lembaga baru. DPD yang diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK yang diatur dalam pasal 24C perubahan ketiga. Terus ditambah lagi mengenai Komisi Yudisial atau KZ
yang diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga. Sedangkan perubahan yang keempat yaitu mengenai bank sentral yang diatur undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D. Pemilu yang diatur undang-undang sekarang diatur bab 7B pasal 22E. Lanjutnya, modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari ketentuan lama yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan perubahan keempat. Yang kedua mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6 perubahan ketiga atau amandemen yang ketiga. Terus yang ketiga mengenai apa? Ketentuan tentang HAM, hak asasi manusia sebagai modifikasi dari ketentuan HAM, hak asasi manusia lama diatur dalam pasal 28A sampai 28C. Ini merupakan perubahan yang kedua ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Ya. Yaitu mengenai apa yang di bawah perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, keempat pengesahan RUU, rancangan undang-undang, dan penetapan rancangan perda provinsi, kabupaten, atau kota. Dan yang terakhir yaitu cara mengundangkannya. Pengundangan peraturan perundang-undangan. Next. Ya, peraturan perundang-undangan nasional yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu mengenai ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Anak-anak sudah jelas ya mengenai tata urutan perundang-undangan ini ya. Saya lanjut. Perencanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Mengenai undang-undang. 2. Peraturan pemerintah. 3. Peraturan presiden. 4. Peraturan daerah provinsi. Yang kelima, peraturan daerah kabupaten atau kota.
Itu ya perencanaannya ya. Bisa kamu screenshot ini ya. Terus sekarang penyusunan peraturan perundang-undang itu bagaimana? Tahap-tahapnya. RUU yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Ini kalau tingkat pusat ya anak-anak ya. RUU yang diajukan oleh Presiden. RUU yang diajukan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tuh. Cara penyusunannya, tahapannya itu. Bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Ini kalau Perpu ya bisa dikatakan proses penyusunan Perpu, ya, peraturan pengganti undang-undang. Perpu diajukan ke DPR. Kalau DPR setuju, berarti Perpu menjadi undang-undang. Kalau tidak setuju bagaimana? Berarti apa? Menggunakan undang-undang yang lalu. Sekarang cara penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian. Perpu pemerintah ya, peraturan pemerintah dan PP ya. Terus yang kedua, tahap yang kedua, pengharmonisan atau pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan. Tahap yang ketiga, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Next. Nah itu ya. Penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota itu raperda disertai dengan penjelasan rapat peraturan daerah ya. Raperda dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Bisa bupati atau gubernur, bupati, kalau tingkat 1 gubernur, kalau tingkat 2 berarti bupati atau wali kota. Raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda, rapat peraturan daerah. Next. Pembahasan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang tahap ketiga yaitu mengenai peraturan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Mungkin dari sini anak-anak ya sudah jelas. Kalau belum jelas nanti kalian bisa WA ya. WA ke nomornya Bu Yung. Pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi pembahasan yang
berkaitan dengan otonomi daerah, mengikut sertakan DPD pada pembicaraan tingkat 1. Tahukah kamu ada berapa tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU? Itu ada 2 ya, tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 itu kota atau kabupaten. Kalau tingkat 1 itu rapat komisi atau rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah. Jadi masalah apa-apa saja itu ditulis yang perlu nanti kita bahas dalam pemerintahan tingkat 1. Dan penyampaian pendapat mini, maksudnya hanya poin-poinnya saja. Kalau tingkat 2 itu rapat paripurna, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Maksudnya itu paripurna itu sempurna. Tuh. Jadi setelah selesai rapat pengambilan keputusan dalam rapat yang terakhir untuk pengambilan keputusan. Next. Ini nanti saya akhiri sampai pembahasan rancangan ini aja. Nanti kita bahas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Yaitu mengenai pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti kalau Buyung lupa diingatkan sampai mana ya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu itu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang pencabutan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme khusus. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan. Maksudnya RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR. Rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh Presiden. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Ya, mudah-mudahan anak-anak jelas sampai di sini. Nanti tugasnya yang kemarin itu banyak yang belum mengerjakan, maka nanti saya share kembali ke wali kelas masing-masing. Saya akhiri sekian. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga COVID cepat berlalu ya.